Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan masuk ke materi baru yaitu mengenai peluang. Nah, coba perhatikan masalah berikut. Berdasarkan pemberitahuan yang dilayangkan di sebuah surat kabar, ada 40 orang yang mengirimkan surat lamaran ke suatu perusahaan. Setelah dilakukan serangkaian tes, seperti tes administrasi dan tes tertulis, ada 5 pelamar yang berhak mengikuti wawancara. Jika perusahaan tersebut hanya menerima 2 pegawai, berapakah peluang setiap pelamar untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut? Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari materi peluang dalam kehidupan nyata. Jadi, apa itu peluang? Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai hal tersebut, kita akan mempelajari dulu konsep dasar dari peluang. Peluang itu kan sesuatu yang kita harapkan akan terjadi, suatu kejadian yang diharapkan terjadi gitu. Peluangnya berapa? Bisa dihitung secara matematis. Nah, contoh dalam kehidupan nyata yang lain, misalkan di sini kita punya sebuah koin uang logam, kalau kita lambungkan ke atas atau istilahnya dilempar, kemungkinan yang muncul itu kan pasti ada angka ataupun gambar. Berarti kemungkinannya ada 2. Sehingga bisa kita tulis ruang sampelnya yang anggotanya itu gambar sama angka dengan jumlah ruang sampelnya yaitu 2. Ini kalau satu koin saja yang kita lambungkan. Bagaimana jika 2 koin uang logam? Kalau 2 koin berarti kemungkinannya angka gambar, gambar angka, gambar keduanya ataupun angka keduanya. Berarti ruang sampelnya di sini ada 4. Kalau 3 koin, berarti bisa saja angka semuanya atau gambar semuanya atau angka gambar-gambar, angka gambar-angka, gambar angka-angka, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka-angka gambar. Ada banyak ya, ada 8 kemungkinan kalau kita lempar 3 koin mata uang. Berarti di sini ruang sampelnya 8. Nah, bagaimana kalau misalkan ada 4 koin atau 5 koin? Otomatis ruang sampelnya di sini akan semakin banyak. Tapi bisa kita cek polanya. Yang kita butuhkan itu hanya jumlah ruang sampelnya. Berarti di sini kita lihat aja pola kemungkinan munculnya. Kalau 1 koin munculnya 2 ruang sampelnya. Kalau 2 koin 4, kalau 3 koin 8. 2, 4, 8. Berarti bilangan berikutnya bisa kita tebak, yaitu 16. Dari mana 16? Pola barisan bilangan. Kita ingat lagi, di dalam barisan bilangan di kelas 11 kalian mungkin telah mempelajari bahwa suatu barisan bilangan itu mempunyai pola. Nah, sehingga kita temukan bahwa polanya itu 2 pangkat N. Karena uang logam mempunyai 2 sisi, yaitu gambar sama angka, berarti di sini 2 sebagai bilangan utamanya, basisnya, dan pangkat N. Kalau koinnya 4, berarti 2 pangkat 4, yaitu 16. Kalau koinnya 5, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Ini untuk koin. Nah, bagaimana kalau dadu? Kalau kita lemparkan sebuah dadu, berarti kemungkinan yang muncul itu dadu yang 6 sisi ya, berarti ada angka 1 sampai 6. Ruang sampelnya ada 6. Ini kalau satu buah dadu. Bagaimana jika ada 2 dadu? Kalau ada dadu, seperti saat kita misalkan memainkan ular tangga atau monopoli, itu kan keluarnya beda-beda. Bisa saja dadu pertamanya angka 1, yang keduanya juga angka 1, atau angka 3 sama angka 1, angka 2 sama angka 5, dan lain sebagainya. Ada banyak. Kalau kita cek itu ada sekitar 36 kemungkinan kalau kita lemparkan kedua dadu. Jadi di sini ruang sampelnya, karena dadunya punya 6 sisi, berarti 6 pangkat N. Kalau hanya satu dadu, 6 pangkat 1, yaitu 6. Kalau ada 2 dadu, berarti 6 pangkat 2, yaitu 36. Kalau 3 dadu, berarti tinggal dipangkatkan 3. Nah, peluang itu sendiri kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilai kemungkinannya itu antara 0
sampai 1. Jadi untuk jawaban peluang itu nggak ada yang nilainya lebih dari 1. 0 itu jika kejadian tersebut mustahil. Contohnya seperti apa? Matahari terbit dari utara. Itu kan mustahil, nggak akan terjadi. Lalu kalau kemungkinan yang 1 itu pasti akan terjadi. Jadi kalau 0 mendekati ke 0 berarti kejadiannya semakin mustahil. Kalau mendekati ke angka 1 berarti semakin pasti. Kemungkinan akan terjadinya itu sangat besar. Contohnya manusia akan meninggal. Itu sudah pasti. Nah, untuk menentukan peluang suatu kejadian, peluang kejadian A itu bisa kita cari dengan membagi ruang sampel dari kejadian A dibagi ruang sampel totalnya. Nah, kita coba untuk latihan yang pertama. Pada pelemparan 2 buah dadu, pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 6. Kita misalkan terlebih dahulu, A itu suatu kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Berarti, kalau berjumlah 6 bisa saja 1 dengan 5, 5 dengan 1, 2 dengan 4, 4 dengan 2, atau 3 dengan 3. Ada sekitar 5 kemungkinan. Nah, kan di soal itu yang diminta 2 buah dadu, seperti tadi karena dadu itu punya 6 sisi, berarti 6 pangkat N. 2 dadu berarti 6 pangkat 2, yaitu 36. Jadi, kejadian A-nya ada 5, kemungkinannya, lalu ruang sampelnya ada 36. Jadi, jawabannya itu 5/36. Nah, untuk peluang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ataupun dalam bilangan desimal. Untuk yang kedua, peluang kejadian munculnya mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu keduanya genap. Sama seperti tadi, kita misalkan kejadian munculnya mata dadu pertama bilangan prima dan yang kedua bilangan genap sebagai A. Nah, bilangan prima antara 1 sampai 6 kan hanya 2, 3, 5. Berarti karena yang syarat keduanya itu bilangan keduanya harus genap, berarti 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 6. Bilangan prima yang lainnya itu angka 3, 3 dengan 2, 3 dengan 4, 3 dengan 6. Dan bilangan prima terakhirnya yaitu 5, 5 dengan 2, 5 dengan 4, dan 5 dengan 6. Ada sebanyak 9 kemungkinan terjadinya kejadian A. Berarti 9 dibagi ruang sampelnya 36. Sampai sini udah benar, tapi kalau kalian mau menyederhanakannya silahkan. Karena pembilang sama penyebutnya masih bisa dibagi 9, berarti kita sederhanakan saja menjadi 1/4. Jadi peluang kejadian munculnya mata dadu pertama prima dan yang kedua genap adalah 1/4. Nah, untuk yang kedua, pada sebuah kolam pemancingan terdapat 5 ikan kakap dan 3 ikan mas. Seorang pengunjung membawa 3 alat pancing yang digunakan sekaligus. Tentukan peluang memperoleh 2 ikan kakap dan 1 ikan mas. Nah, ini lebih kompleks dari yang tadi. Kasusnya sama saja seperti yang ada di permutasi ataupun di kombinasi. Bedanya kalau di permutasi atau di kombinasi itu kita cari kemungkinan banyaknya cara. Kalau yang ini peluang dari banyaknya cara. Nah, kemungkinan terambilnya 2 ikan kakap dan 1 ikan mas itu bisa kita cari menggunakan kombinasi. Karena ini urutannya nggak penting. Berarti 8 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 faktorial. Jumlah ikannya itu total di kolamnya ada 8. Nah, yang diambil hanya 3 ikan. Berarti 8 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 faktorial. Nah, tinggal kita sederhanakan seperti biasa sehingga diperoleh ruang sampelnya itu 56. Ini baru ruang sampel, belum kejadiannya. Kita misalkan kejadian A sebagai terpancingnya 2 ikan kakap dan 1 ikan mas. Nah, ini sama saja seperti aturan perkalian. Dari yang ikan kakap itu kan ada 5 ikan, diambil 2. Berarti kombinasi 5 diambil 2, dikalikan dengan yang ikan mas. Dari 3 kita ambil 2.
Kalau disederhanakan, dari kombinasi yang ini, 5 kombinasi 2, itu nanti akan diperoleh 10, dan untuk yang ini diperoleh 3. Sehingga banyaknya kemungkinan kejadian A itu sebanyak 30. Jadi peluangnya 30 dibagi 56. Atau kalau kita bisa sederhanakan, menjadi 15/28. Nah, ini untuk peluang suatu kejadian. Nah, sekarang kita cari akan komplement, atau komplement itu lawannya dari suatu kejadian. Biasanya disimpulkan seperti ini. Kalau peluang kejadian A seperti kayak gini penulisannya, tapi kalau komplement itu A-nya dipangkatkan C. Di beberapa buku ada yang terdapat perbedaan penulisan, ada yang pakai huruf C, ada juga yang pakai kutip. Kalau kalian menemukan seperti itu berarti komplement atau lawannya. Nah, jadi peluang kejadian A itu disimbolkan seperti ini. Kalau bukan A, seperti ini. Nah, kita akan cari sebuah dadu bermata 6 seperti tadi. Kemungkinan munculnya berarti antara nilai 1 sampai 6. Dilambungkan sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu bukan prima. Nah, kata kuncinya di sini. Kalau komplement berarti ada kata lawannya antara bukan atau tidak. Berarti udah pasti yang dicarinya adalah komplement. Nah, karena mata dadunya ada 6, berarti ruang sampelnya ada 6. Misalkan A sebagai kejadian munculnya mata dadu prima, yaitu angka 2, 3, sama 5. Berarti NA-nya 3, peluang kejadian A-nya yaitu 3/6 atau setengah. Ini peluang kejadian A. Yang diminta peluang kejadian bukan A atau yang bukan mata dadu prima. Kita gunakan rumus yang tadi. Yang dicari berarti komplemennya. Peluang kejadian A-nya setengah ditambah komplemennya yaitu hasilnya 1. Setengah tambah berapa supaya jadi 1? Berarti peluang munculnya mata dadu bukan prima adalah setengah. Kalau tipe soal dadu ataupun misalkan koin seperti ini, kalian cari aja lawannya. Kalau di sini yang ditanyakannya mata dadu bukan prima, berarti yang bukan prima yaitu angka 1, 4, sama 6. Ada 3. Dari berapa? Dari 6. 3/6 atau kalau kita sederhanakan menjadi setengah. Sama saja jawabannya. Dan yang terakhir kita akan mempelajari frekuensi harapan suatu kejadian, yaitu banyaknya kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Nah, disimbolkannya seperti ini, frekuensi harapan kejadian A yaitu N dikalikan dengan peluang kejadian A. Nah, misalkan dari seperangkat kartu bridge akan diambil sebuah kartu secara acak. Nah, kalian tahu kartu bridge? Biasanya ada yang menyebutnya sebagai kartu remi ataupun kartu yang lainnya. Nah, yang ditanyakan jika pengambilan dilakukan sebanyak 130 kali, tentukan frekuensi harapan terambilnya kartu berwarna merah. Jadi dari seperangkat kartu bridge itu kan ada banyak sekali kartu. Biasanya ada yang warna merah, ada juga yang hitam. Kalau kita ngambil satu kartu, kita simpan lagi, ngambil lagi, simpan lagi sebanyak 130 kali, kira-kira peluang atau frekuensi harapan terjadinya kejadian terambil kartu berwarna merah itu berapa? Nah, kalau frekuensi harapan nilainya selalu lebih dari 1. Karena bukan peluang, khusus untuk peluang saja yang nilainya antara 0 sampai 1. Kalau frekuensi harapan itu berupa nilai yang lebih dari 1 biasanya. Nah, di kartu bridge kan biasanya ada kartu seperti ini. Ada yang wajib, keriting, hati, ataupun yang skop. Dan masing-masing gambar ini mempunyai 13 kartu. Kalau kita jumlahkan itu ada sekitar 52 kartu. Nah, di kartunya kan ada yang 2 sampai 10, ada yang simbolnya J, Queen, King. Nah, ada banyak gitu.
Jadi ruang sampel kejadiannya yaitu 52. Dan kita ambil sebanyak 130 kali, berarti N-nya di sini sebanyak 130. Yang ditanyakan frekuensi harapan terambilnya kartu berwarna merah. Kartu berwarna merah itu diperoleh dari kartu yang ini, wajik sama hati. Kalau kita jumlahkan ada sekitar 26 kartu. Nah, berarti peluang kejadian A-nya kita cari dulu. Berarti jumlah kemungkinan A-nya terjadi yaitu sebanyak 26. NA-nya 26. Yang kita cari peluangnya dulu. Peluang kejadian A berarti 26 dibagi 52 atau setengahnya. Peluang kejadian A itu setengahnya. Nah, yang ditanyakan frekuensinya. Karena kita ambil sebanyak 130 kali, tinggal kita kalikan. 130 dikali setengah yaitu 65. Jadi frekuensi harapan terambilnya kartu berwarna merah adalah 65 kali. Kalau kita ngambil kartu dari setumpuk kartu bridge itu sebanyak 130 kali, yang tentu saja kita kembalikan setelah kita ambil. Nah, kemungkinan yang harapan paling banyaknya itu sebanyak 65 kali keluar kartu sesuai yang diharapkan. Karena di sini kartu berwarna merah itu ada setengah peluangnya, berarti sebanyak 65 kali diharapkan terambil kartu berwarna merah. Nah, silakan dipahami. Bagi yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Untuk latihan soal, silakan dikerjakan seperti biasa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.